kita sepakat bahwa jual beli manusia itu haram. Nah, apakah ulama-ulama di sana tidak menentangnya gitu? Nah, itu dapat suami orang Pariaman. Kok mau ya, padahal orang Pariaman itu dibeli gitu istilahnya kan. Nah, jadi bikin saya nggak ingin mengakui bahwa saya itu adalah orang yang berasal dari Pariaman gitu. Karena malu gitu sebenarnya kalau anak urang sabuah andale yo tuan oi singgah ka rumah si sultan mudo singgah ka rumah si sultan mudo biabi oi biangatan deo tuan oi hati den kanai kaba aju Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Iko Dika, guys. Nah, di video kali ini pembahasan kita tidak seputar wedding ataupun dunia perfoto-fotoan atau dunia perkonten-kontenan kreator gitu ya, guys ya. Di video kali ini sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu pernah saya pengen bikin, cuman berhubung YouTube saya isinya adalah tentang dunia wedding fotografi ya, dan ada review makanan, terus juga ada podcast juga buat yang umum, jadi saya pikir terlalu banyak playlist di YouTube. Tapi kemarin saya sempat lihat di TikTok video salah satu atlet judo Brazilian Jiu-Jitsu gitu yang berasal dari kota Padang Pariaman. Nah, Padang Pariaman itu kalau yang perempuan biasanya kalau di keluarga saya itu beli laki. Jadi misalnya S1 berapa gitu, S2 berapa, PNS berapa. Ada harganya? Gitu. Ada harganya gitu. Terus dia bikin statement bahwa orang Pariaman itu dibeli gitu. Nah, dibeli itu berdasarkan S1 sekian juta, S2 sekian juta, S3 sekian juta. Nah, akhirnya saya jadi pengen bikin lagi video tentang kenapa orang Pariaman dibeli gitu, guys. Bahasanya dibeli ya. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa sebenarnya saya bukan seorang budayawan atau bisa dibilang apa ya, kalau orang yang mempelajari sisilah tentang budaya-budaya suatu daerah gitu. Nah, saya juga bukan seorang cerdik pandai, juga bukan, tapi saya berasal dari keluarga yang darah keturunannya orang Pariaman gitu. Nah, ayah Pariaman dan ibu saya Pariaman. Nah, jadi karena saya sering dengar istilah orang Pariaman dibeli nih, kadang kita lagi mau trade wedding kan, terus si cowoknya rupanya orang Pariaman gitu. Terus saya kayak dengar gitu obrolan tamunya bahwa bilang, itu dapat suami orang Pariaman. Kok mau ya, padahal orang Pariaman itu dibeli gitu istilahnya kan. Nah, jadi kesannya ada jual beli manusia gitu. Nah, sementara kalau kita kaji, Pariaman itu punya pepatah yang bunyinya adek basandi sara basandi kitabullah gitu. Jadi adat itu dibikin berdasarkan kitab Allah. Jadi kalau bertentangan sama Al-Quran, adat itu dibuang gitu. Nah, sementara jual beli manusia jelas di dalam agama Islam itu salah gitu. Nah, terus saya juga sering dengar kalau teman-teman itu, contohnya kemarin saya pernah pangkas rambut di Ubekat gitu, di Simpang Mawar sini kan. Terus ngobrol-ngobrol sama tukang pangkasnya, dia bilang dia berasal dari sini. Terus saya juga ceritakan asal saya dari Pariaman. Terus dia nanya gitu karena penasaran, benar nggak sih sebenarnya orang Pariaman itu dibeli gitu. Nah,
Jadi persepsi ini tuh udah meluas, ditambah lagi ada artis terkenal yang bilang kayak gitu. Jadi di mata masyarakat kayak kita orang Pariaman ini terlalu rendah gitu. Padahal kalau bisa kita bilang ya, ajaran agama Islam itu paling pertama beredarnya dimulai dari daerah Pariaman. Nah, mungkin alasan saya bikin video ini karena pandangan masyarakat gitu, pandangan masyarakat terhadap awalnya bikin saya nggak ingin mengakui bahwa saya itu adalah orang yang berasal dari Pariaman gitu, karena malu gitu sebenarnya kalau dibilang Babali yo katanya kan. Sementara kenyataannya yang setelah saya pelajari, saya tonton YouTube, saya baca-baca artikel, ternyata ada banyak pendapat tentang kenapa orang Pariaman ini dibeli, dan menurut saya ada satu atau beberapa yang menurut saya cocok gitu dan masuk akal. Nah, mungkin kita mulai video ini dengan asal kata Pariaman gitu. Nah, kita bisa bilang asal kata Pariaman ini yang mana gitu. Nah, pada zaman dahulu kala sih gitu kan. Mantu lah kayu. Nah, pada zaman dahulu kala, Pariaman itu tidak termasuk ke dalam kerajaan Minang. Nah, kita bisa tahu kerajaan Minang itu pusatnya berada di Pagaruyung. Nah, Pariaman tidak termasuk ke dalam, bisa dibilang dia bukan Minang gitu. Kalau saya nggak salah, kalau salah koreksi ya. Dia bukan termasuk dalam ras Minang gitu. Dia bisa dibilang terpisah dari kerajaan Pagaruyung. Nah, asal kata Pariaman ini berasal dari bahasa Arab yang artinya bahari aman. Nah, kok bisa berasal dari negara Arab? Nah, dulu bagian pesisir Pariaman itu adalah tempat kedatangan para saudagar-saudagar Arab ke tanah Minang gitu, ke tanah Minang, ke Sumatera Barat. Nah, jadi ada dua negara yang berpengaruh terhadap Pariaman itu sendiri. Yang pertama ada India, terus yang kedua ada bangsa Arab gitu. Nah, rupanya adat dibeli ini berasal, kalau kita searching ya, salah satu negara yang sama adatnya seperti Pariaman adalah India. Jadi orang India itu pengantin cowoknya itu dibeli sama pengantin cewek. Mungkin bisa dibilang India lebih dulu datang dibandingkan orang Arab. Nah, orang Arab Islam gitu, pedagang Islam. Nah, makanya basic orang Pariaman itu pedagang gitu. Kita bisa lihat kalau kemanapun kita pergi, di pasarnya pasti ada orang Pariamannya gitu. Mau kemanapun, mau di Malaysia pun, termasuk di Malaysia itu ada, tante saya sendiri ada di Malaysia, termasuk di ruko-rukonya tuh isinya semuanya orang Minang gitu, orang Pariaman yang udah berubah KTP gitu kan. Nah, jadi yang adat dibeli ini kita bisa bilang berasal dari India. Jadi India salah satu yang menerapkan adat seperti Pariaman yang dalam tanda kutip cowoknya dibeli. Nah, tapi karena orang Pariaman ini adalah wilayah yang didatangi oleh negara Islam Arab yang pertama kali di wilayah Sumatera Barat. Jadi ada istilah orang Minang, sekali ayah gadang, sekali tapen berubah. Jadi adat itu mungkin diperbaiki karena adanya pengaruh Arab di sana. Nah, terus yang mana daerah Pariaman tersebut? Nah, kalau daerah Pariaman itu bukan kota Pariaman yang sekarang ya. Dulu ada istilah Pariaman itu Laweh. Jadi memang dari Laweh gitu. Jadi dari Bungwi sampai Kagasan Tiku gitu. Jadi itu adalah Pariaman yang asal katanya adalah bahari aman. Nah, itu sudah selesai nih kita bahas pengaruh bangsa yang di Pariaman sendiri dan asal kata Pariamannya. Terus kita kembali lagi ke adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah, bisa kita searching di Google mungkin. Kalau kawan-kawan mau coba searching di Google, ulama yang berasal dari Pariaman itu banyak banget. Salah satunya mungkin Ustadz Somad pernah bilang itu, Ustadz Al-Fadani yang berasal dari Padang, juga beberapa Ustadz Syekh Tengku yang berasal dari sana. Mungkin nanti saya bakal tampilkan fotonya beberapa tuanku-tuanku yang Syekh-Syekh yang datang yang berasal dari Pariaman. Nah, kok bisa sih kok bisa sih wilayah yang mengandalkan adat Basandiang syarak Basandiang kitabullah gitu, adat yang menggunakan kitab Allah, sementara si cowoknya mau menikah diperjualbelikan gitu. Nah, kita sepakat bahwa jual beli manusia itu haram. Nah, apakah ulama-ulama di sana tidak menentangnya gitu? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya di ijab kabul itu
yang menjadi syarat sah nikah adalah adanya pengantin pria, adanya pengantin wanita, adanya wali, saksi, terus ada mahar gitu. Jadi yang diwajibkan laki-laki membayar ke perempuannya adalah mahar. Nah, tidak ada di situ disebutkan bahwa perempuan membeli laki-laki gitu. Jadi 5 unsur itu aja udah cukup untuk kita menikah. Jadi dari mana kita kaji, dari mana berasalnya jual beli ini. Nah, kita bukan menyalahkan keadaannya, kita bukan menyalahkan nenek mama yang ada sekarang. Saya sebelumnya mohon maaf kalau seandainya ini menyinggung beberapa orang gitu kan. Nah, kita bisa bilang sekarang tuh zaman udah berubah. Kalau dulu tuh mama deril mama. Jadi ada istilah jadi ada pepatah Minang yang mengatakan kalau paku kacang balimbiang bawa menurun kasaruaso, anak di pangku kemanakan dibimbiang, tenggang nagari jan binaso, tenggang alam sarato masyarakatnya. Mungkin kayak gitu kurang lebih ya guys, saya kurang ingat gimana. Nah, jadi di sini kita bisa bilang peranan ini adalah peranan seorang nenek mama di dalam masyarakat Minang gitu. Nah, dulu di masyarakat Minang, nenek mama ini adalah orang yang berpengaruh dalam mengambil keputusan di dalam keluarga Minang gitu. Nah, contohnya mencarikan jodoh gitu. Nah, tapi sekarang ini sepertinya nenek mama bisa dibilang kurang mempelajari tentang adat Pariaman ini sendiri guys. Jadi sudah banyak menurut saya yang melenceng di lapangan. Nah, saya juga sering jumpai yang beberapa wedding, ya kita nggak bilang di Kota Duri ya, saya weddingnya di Duri, di Dumai, di Pekanbaru, ke Pariaman sendiri juga saya pernah. Nah, nenek mama ini tidak melambangkan nenek mama yang seperti pepatah tadi itu. Anak di pangku, kepanakan di bimbiang, tenggang nagari, jan binaso gitu. Nah, maksudnya dari filosofi ini aja, dari pepatah ini aja kita bisa pahami bahwa peranan nenek mama itu penting untuk membangun negeri, membangun keluarga, anak dibangun karena kepenakan dituntun, negeri ini dia yang itu gitu. Jadi di lapangan tuh saya sering jumpa nenek mama, kalau orang Minang bilang nenek mama gulai ayam. Jadi ya nggak sesuai gitu. Bahkan saya pernah dia minta foto, manggilnya tangan kiri. Kita aja yang besar di rantau, kita tahu manggil tangan kiri itu nggak sopan sebagai kita pelaku nenek mama gitu kan. Nah, terus kita juga pernah diusir dari tempat duduk karena dia nenek mama. Ya sulit sih bilangnya, jelasinnya juga. Mudah-mudahan ini video ini didengar oleh nenek mama. Jadi seberapapun tinggi derajat kita di masyarakat, ya tetap manusia sesama manusia itu sama-sama ada harganya gitu. Walaupun kita orang hebat, gitu, orang beruang, nenek mama, Baradei, Balimbago gitu kan. Cerita Zainuddin aja udah ada buktinya gitu kan. Nah, jadi makin kesini yang sesuatu yang udah melenceng ke kiri tidak diputar setirnya lagi, dibalikkan ke arah yang lurus gitu. Nah, kita kaji dari mana asalnya orang Pariaman itu dibeli. Sementara saya sendiri mendisklaimer bahwa Pariaman itu adalah negerinya para ulama gitu. Negerinya yang menciptakan banyak ulama-ulama besar. Bahkan ada seorang syekh yang ketika itu sudah menjadi guru di negeri Arab gitu, pulang ke Pariaman, dia tidak mau menginjakkan tanah Pariaman karena dengar berita kayak gini gitu, adanya jual beli manusia. Nah, hari ini saya bakal ceritakan kenapa orang Pariaman ini dibeli berdasarkan analogi sebuah cerita. Nah, jadi sebenarnya gini, pemuda Minang itu kalau di dalam adat mereka menjadikan masjid itu tempat mereka bermain gitu. Kita kan bermainnya di kedai kopi nih. Pemuda Minang itu menjadikan masjid itu tempat mereka bermain gitu. Nah, habis mengaji mereka di bawah latihan silat. Jadi kalau orang Minang dulu masjidnya itu kan panggung tuh, di atas, di bawah bisa digunakan untuk latihan silat. Nah, orang kita bilang Pariaman itu diwajibkan untuk selalu harus dibekali sama yang namanya agama. Yang kedua adalah pagar diri, ada pagar menjauhkan dia dari perbuatan yang nggak baik gitu. Jadi mereka dibekali itu dulu. Nah, ada juga satu lagi pepatah Minang yang bilang karatau madang baulu babuah babungo balun gitu.
karantau bujang dahulu di rumah Baguno Balun. Nah, jadi karena di Minang itu istilahnya pemudanya sudah dibekali dengan agama, sudah pasti akhlaknya bagus ya kan. Beradat juga karena diambil dari kata adek Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Jadi sudah bisa dipastikan pemuda Pariaman itu, kita konteksnya Pariaman ya. Minang yang lain kita nggak bahas dulu, nanti mungkin kita bahas di video selanjutnya. Jadi sudah pasti pemuda Pariaman itu beradat dan beragama gitu. Nah, dan pasti karena mereka habis mengaji, mereka latihan silat, sudah pasti mereka bisa menjaga diri. Jadi 3 poin ini udah bisa dijadikan bekal untuk mereka pergi merantau. Nah, jadi kalau di pemuda Minang itu, kalau di kampung ya ngapain gitu kan? Tidur-tiduran aja, tidur-tiduran kan. Bagus merantau cari kepandaian. Setelah pandai, kita bawa pandaian itu pulang, kita aplikasikan di kampung kita, biar kampung kita bisa lebih maju gitu. Nah, jadi berdasarkan 3 poin ini tadi, kita bikin analogi cerita gitu, yang saya rangkum gitu kan, yang saya bisa bikin sebuah cerita yang bisa diambil kesimpulannya gitu. Yang paling masuk akal kenapa tiba-tiba Pariaman ini, orang Pariaman ini dibeli gitu. Nah, jadi terjadilah sebuah anak muda ini merantau pergi ke, kita bilang ke Jakarta misalnya kan. Tunggu ya bikin video dulu nak. Waduh, aduh, kena potong ayah. Aduh, saya mau masuk. Iya. Pakai jilbabnya dulu Pak. Nah, jadi pemuda Pariaman ini tadi pergilah dia merantau gitu. Dia dengar kabar bahwa saudaranya dia punya sama seperti orang kita Batak gitu kan. Orang kita Batak itu kalau semarga mereka akrab. Nah, kita juga dirantau gitu. Jadi pergilah dia, contohnya dia kenal merantau terus kenal orang yang jualan sate gitu. Nah, kita bisa bilang bahwa gaya orang Minang, orang Pariaman ini merekrut anggota sudah pasti untuk pertama-tama kita cuma dikasih makan ya kan, untuk nanti udah jago dikasih duit jajan 500.000, paling mentok udah bisa dilepas sendiri dikasih 1 juta per bulan. Nah, setelah dirasa di perantauan dia sudah punya kepandaian, akhirnya si pemuda ini pulang ke kampungnya, ke Pariaman gitu kan. Nah, kita balik lagi karena Pariaman ini adek Basandi Sarak Basanding Kitabullah gitu. Jadi mama juga memegang peran penting. Jadi yang mencarikan jodoh untuk kemenakan perempuannya itu tuh adalah mama. Jadi ta'aruf itu sudah dari dulu diterapkan di lingkungan Pariaman. Kalau kita bilangnya dijodohkan. Nah, bahasa kerennya sekarang adalah ta'aruf gitu kan. Nah, jadi dari dulu ya sini. Nah, sini ya. Sanung di sini aja cerita ya. Ya cerita ya, Sanung di sini ya. Nah, jadi mama itu memegang peranan penting untuk mencarikan jodoh untuk kemenakan perempuannya di kampung. Nah, jadi nggak kayak sekarang ceweknya itu berkeliaran dan cowok bisa bebas memilih gitu. Nah, nggak gitu kan. Nah, jadi karena si pemuda ini sudah balik ke kampung nih, terus ada seorang mama misalnya seperti saya gitu kan, seperti saya, nggak usah analogikan saya sih. Nah, jadi dia ketemu sama seorang pemuda yang sepertinya ringan tangan gitu kan. Ringan tangan, pandai mengaji, silat pandai, punya akhlak yang bagus lah gitu. Jadi seorang mama ini tertarik kepada pemuda ini. Nah, terus si mama ini seorang paman ini bilang kepada pemuda tadi, mau ndak aku bapak jodohkan sama anak bapak yang ini gitu kan. Nah, karena keadaan kondisi keuangan gitulah, umur cukui, pangana cukui, tapi pitih nang kurang gitu ya. Jadi karena aspek itulah si pemuda tadi bilang bahwa sebenarnya ini bisa jadi baban barik singguluang batu karena gitu, karena dia nggak ada pekerjaan, nanti anak menakan paman saya mau kasih makan apa gitu. Nah, karena si paman ini tertarik karena akhlak si pemuda tadi kan, jadi dia tidak ingin melewatkan peluang untuk menjadikan si pemuda ini jodoh untuk anaknya gitu. Nah, tapi kan setelah dikaji-kaji nih, bukan datang langsung suka dengan, pasti ada beberapa hari dia memperhatikan si pemuda ini kan. Nah, terus akhirnya si cowok ini pulang nih misalnya kan, si mama ini juga pulang. Akhirnya mereka, ini mama dari pihak perempuan ini
mendiskusikan. Ini ada cowok akhlaknya bagus, segala macamnya bagus. Ditanyalah tuh kepandaiannya apa gitu. Dia bisa berdagang gitu. Nah, jadi ini di sini mula ada istilah uang hilang gitu. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya si mama ini bertemu lagi ke pemuda tadi. Nah, ditanya, pemuda ini punya kepandaian apa gitu kan. Nah, si pemuda ini bilang bahwa dia bisa berjualan sate gitu. Dia punya keahlian pernah merantau berjualan sate. Nah, tentu dengan dia yang digaji 1.500.000 gak mungkin buat modal dia untuk membuka cabang gitu di rantau, apalagi di kampung dia sendiri. Tentu si bosnya nggak mau bikin anak buahnya jadi pesaing dia sendiri gitu kan, karena nah terus akhirnya si mama ini bilang, gimana kalau kita kasih uang, terus kita modalin buat kamu bisa nanti menafkahi anak kemenakan kami. Nah, tentu ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemuda tadi. Nah, si pemuda tadi bilang bahwa baban barek singgulang batu juo. Nah, karena gini, kalau seandainya duit yang dikasih ini, yang dimodalin sama si mama dari perempuan ini, habis gitu. Apakah nanti bakal menjadi umpatan, bakal dibilang kalau bahasa Minangnya Aladen modalan, ndak lu sukses do, abih lo galehnya, payah lu mencari makan nah untuk anak kemenakan. Istilahnya udah dimodalin tapi nggak pula berhasil, kan menjadi umpatan. Nah, alasan keduanya adalah gimana kalau seandainya dengan modal ini bikin si pemuda tadi sukses dan jadi saudagar kaya gitu, pasti juga bakal nanti diomongin di belakang gitu kan. Itu modal dari awal tuh, dulunya sebelum nikah kami yang modalan tuh. Nah, karena pertimbangan dua hal tadi, akhirnya si pemuda juga bilang bahwa dia tidak bisa menyanggupi. Nah, akhirnya sampai kepada kesepakatan bahwa uang yang dikasih ini hilang gitu. Jadi dianggap habis gitu. Si pemuda dikasih uang, terus uangnya dianggap habis. Ya kan, habis kayak mana? Habis uangnya. Nah, jadi apapun yang terjadi ke depan, mau jualannya hancur, istilah orang Minang belayar. Kalau belayar sampai ke tujuan, alhamdulillah, nggak diomongin. Kalau tenggelam di tepian juga jangan disesalin gitu. Nah, akhirnya sampai kesepakatan bahwa uang dari mama perempuan ini diberikan kepada laki-laki atas nama uang hilang. Nah, jadi yang dibeli tadi itu fungsinya bukan membeli laki-laki, tapi untuk modal anak keponakan dia setelah menikah. Karena nenek mama di Pariaman itu memperhatikan anak keponakannya yang seperti pepatah, kalau paku cancang belimbiang bawa menurun kasaruaso. Anak di pangku, keponakan di bimbiang, tenggang nagari, jan pina so. Nah, jadi karena rasa itulah akhirnya nenek mama memberikan uang modal untuk keponakan dan si pemuda tadi untuk berjualan setelah menikah. Jadi di Pariaman itu nenek mamanya, paman-pamannya memperhatikan anak keponakan dia gitu untuk kehidupan setelah menikah. Jadi nikah nggak dibiarin gitu aja gitu. Nih anak aku nikah ya dibiarin gitu aja. Mereka memberikan modalnya. Nah, jadi modal tadi itu bakal digunakan untuk berjualan sate. Misalkan dia pedagang kain, modal itu bakal dipakai untuk jualan kain. Kalau dia seorang pedagang emas, modalnya itu digunakan untuk jualan emas, untuk mengembangkan usaha kalau sudah punya usaha. Jadi bukan buat membeli. Terus kalau dia pemudanya kayak zaman sekarang dia tidak punya usaha, dia misalnya PNS atau dia karyawan, nah maka tidak ada uang hilang. Karena fungsi uang hilang tadi adalah untuk modal usaha anak keponakannya. Nah, cuman cerita ini tuh nggak sampai di situ aja. Sanu mau kemana? Iya, nah tunggu dulu ya, sedikit lagi video kita. Namun cerita tadi tidak sampai di sana. Ada yang namanya uang hilang dari pihak cewek. Terus ada lagi yang namanya uang panjapui. Uang panjapui ini berasal dari mamanya cowok gitu. Jadi duit ini nggak semerta-merta dari sebelah cewek aja. Karena si pihak cowok ini sudah diberikan uang sama si pihak cewek. Jadi si pihak cowok juga nggak mau kalah pastinya.
ini anak keponakan aku, kalau seandainya jualannya turun atau bangkrut gimana gitu. Nah, jadi si keluarga cowok juga, mama dari cowok juga mempertimbangkan itu. Akhirnya dibilang uang panjapui. Panjapui ini istilahnya pai surang pulangnya pasti berdua gitu kan. Itu yang namanya panjapui gitu kan. Nah, diberikan uang panjapui. Uang panjapui. Nah, jadi uang panjapui ini fungsinya apa? Uang panjapui fungsinya adalah untuk dana backup kalau seandainya nanti anak keponakannya mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Nah gitu. Jadi dari berbagai cerita, dari beberapa artikel dan video yang saya tonton, ini adalah salah satu statement yang menurut saya masuk ke dalam logika gitu. Nah jadi semoga dengan video ini kalau ada yang nonton, teman-teman yang nonton, ini juga bisa disampaikan gitu. Bahwa terlalu itu sih bahasa dibeli itu kayaknya nggak pas gitu kan. Jadi masih banyak lagi adat-adat di Indonesia ini memang yang real dibeli gitu. Yang saya tanya-tanya sama, mungkin saya bertanya sama orang yang salah, yang memang real dibeli. Kalau di Pariaman itu bukan dibeli gitu. Bahkan sempat saya mikir lah, kayaknya saya nggak mau ngaku jadi orang Pariaman karena kayaknya terlalu memalukan untuk laki-laki dibeli gitu kan. Nah, rupanya ini berasal dari cerita yang seperti itu tadi. Nah, kalau seandainya teman-teman adalah seorang sarjana atau karyawan, bukan seorang usahawan, duit hilang dan duit panjapui tadi tidak berlaku. Nah, mungkin segitu aja video saya hari ini. Mungkin banyak terdapat kata-kata yang kurang pas karena balik lagi umur masih semua jagoan, sekadar tahu juga menyimak pengalaman masih bintang-bintangan gitu sana ya. Jadi ini cuman share aja, kalau banyak kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada masukan nih untuk video kita kali ini dikasih aja di komentar. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan, juga sebagai edukasi juga biar pandangan masyarakat nih, khusus buat teman-teman yang berasal dari Pariaman, silahkan di-share videonya. Semoga ini bisa jadi media edukasi buat masyarakat gitu. Terlalu jelek kesannya kalau laki-laki dibeli gitu kan. Yang paling tepatnya adalah uang hilang dan uang panjapui. Ya mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap.